ada dua sistem yang bersifat ekstrim yang dihindari. Pertama itu memilih secara langsung, karena kita akan terjebak pada mayoritas dan minoritas. Yang kedua adalah pemilihan dengan model kooptasi, dengan nominasi atau apapun istilahnya. Seperti yang kita pakai di SLS yang kemarin itu, panitia nominasi, itu kooptasi. Itu kita hindari, dua ekstrem itu. Pemilihan langsung, kita menghindar dari mayoritas minoritas, lalu kooptasi, kita menghindar dari pemilihan berdasarkan ini orang saya gitu, like and dislike lah, kurang lebih seperti itu. Maka model pemilihan yang ada di rancangan ini adalah jalan tengah dari model yang memilih langsung yang kita hindari dan juga model kooptasi dengan model panitia nominasi itu yang juga kita hindari. Itu prosedur pemilihan ada di pasal 118. Saya melanjutkan. Oh ini sebentar. Ada yang terlewati di konsep ini, ada yang sudah di. Oh ya, sudah. Ya, sudah itu prosedur pemilihan di BPMS yang ditata secara baru dalam rancangan ini. Yaitu sekali lagi kita menghindar dari model memilih secara langsung dan kita juga menghindar dari model memilih dengan panitia nominasi yang disebutkan itu sebagai model kooptasi sehingga kita mengambil jalan tengah. Tentang prosedur pemilihan secara terinci ada di pasal 118. Saya kira itu kalau ada yang mau ditambahkan oleh Kak Leo atau Pak Lasarus ya, untuk lembaga kepemimpinan sinodal. Ya, saya mau menambahkan jadi di stop share dulu. Saya stop ya? Ya, stop karena saya mau sebentar. Saya mau menambahkan sedikit. Jadi di jemaat itu ini kan selama ini kan kalau saya rapat begitu di pulau-pulau begitu ya, di tahunan, di segala macam kan saya memimpin kebaktian itu. Jadi pertama itu saya kaget karena ada istilah majelis asistensi di kebaktian. Saya tanya, ini kok majelis, kok asistensi kan? Yang menyelenggarakan kebaktian kan majelisnya. Oke lah, jadi itu yang harus ditinggalkan. Jadi nanti tidak ada lagi majelis asistensi, karena majelis yang menyelenggarakan, begitu ya. Lalu perubahan yang akan terjadi adalah bahwa karena majelis jemaat adalah lembaga kepemimpinannya, majelis jemaat akan berapat itu diatur sedikit-dikitnya 1 kali sebulan. Nah ini beda sekali, gitu ya. Jadi karena memang ini lembaga yang memimpin, gitu. BPMC-nya akan lebih sering nanti, ya. Itu saya tambahkan dari di jemaat. Nah, ini mumpung ketemu seperti ini, kalau ini direkam kan nanti bisa jelas tadi yang diterangkan oleh Pendeta Adel tadi, yang di BPMS itu loh. Ini pasal 117, ini saya bisa dilihat ya. Nah, kan ada syarat jabatan organisasional itu yang umum, jadi yang berlaku untuk semua posisi-posisi organisasional ini. Dibagi dua menjadi syarat
jabatan organisasional yang umum. Perhatikan teman-teman, ini yang dikatakan Pendeta Adel tadi. Itu ada 15 loh. Ya, jadi nggak main-main ini. Lalu ada yang khusus, kalau khusus ini ya sifatnya lebih soal umur, soal pengalaman, gitu ya. Itu penting. Tapi kemudian ada lagi urean tugas. Tadi syarat, sekarang tugas. Nah, ini masing-masing spesifik. Saya ya misalnya ketua umum itu dia akan merangkum semuanya. Tapi misalnya saja ketua bidang misi dan kemitraan ekumenis, perhatikan ini. Jadi mengordinasikan sinode untuk membangun, merawat, dan mengembangkan jemaat dan sinode sebagai persekutuan orang-orang percaya menjadi satu kesatuan gebis yang dinamis dalam kepelbagiannya berdasarkan pengakuan iman serta melalui ibadat, perayaan sakramen, dan yang lain itu. Lalu saya melompat saja. Ini misalnya mengordinasikan sinode merawat dan melestarikan alam, mengordinasikan sinode untuk membangun relasi lokal dan sinodal, mengordinasikan sinode untuk menumbuh kembangkan relasi-relasi ekumenis secara lokal, nasional, regional, dan global, memperkuat relasi ekumenis gebis melalui PGI, CCA, ACWC, WCRC, dan WCC. Saya begitu ya. Nah ini kan ini saya mau memberikan saya tayangkan ini supaya teman-teman yang kebetulan akan melihat YouTube ini lihat begitu. Nanti coba lihat sendiri di peraturan itu ya. Ini sangat rinci dan ini nggak main-main gitu. Jadi ini orang yang hobinya nanti jadi pemimpin itu hanya yang seremonial, dia nggak akan mampu sebetulnya. Kecuali dia bertobat. Dia akan betul-betul akan melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak ada seorang pun tidak mampu asal dia mau. Nah, tapi ini perubahan mindset ini sekarang. Ya. Jadi dari yang hanya seremonial atau menekankan yang seremonial, bukan berarti yang seremonial tidak penting, tetapi ini yang utama. Orang akan duduk di belakang meja karena misalnya di syarat jabatan organisasional yang umum itu, perhatikan ini. Memiliki dan bersedia mengembangkan kemampuan dan mencipta konsep-konsep gerejawi. Lalu memiliki dan bersedia mengembangkan keterampilan sosial dalam berkomunikasi. Dan ini lagi ada. Memiliki dan bersedia mengembangkan sikap moral dalam menghargai, memanusiakan, dan membangun harga diri sesama. Saya mendengar misalnya, maaf ini ya, orang yang pendeta yang akan dimutasi itu setengah 12 malam ditelepon. Besok kamu datang ya, karena kamu itu, saya bilang itu tidak manusiawi. Maaf ini, saya orang luar ini. Pemimpin yang sungguh-sungguh akan belajar untuk menghargai, memanusiakan, membangun harga diri manusia, bukan menjadikan manusia itu kayak bawahannya. Udah setengah 12 malam ditelepon, lalu udah kamu pindah deh, atau begitu hanya dikasih SK begitu. Itu harus ditinggalkan teman-teman. Model seperti itu. Ya, jadi mari kita kembangkan model kepemimpinan yang bersahabat, yang membangun, yang menghargai manusia, macam begitu ya. Ini sebuah contoh. Ya, maaf ya Adel ya, aku tambah ini supaya menjadi jelas begitu apa. Ya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan teman-teman untuk supaya kita bisa selesai. Ini Bos Yos, masih berapa lama lagi Bos Yos? Saya panggil dia Pak. Bos. Ini saya akan cepat. Oke Pak, ini sudah. Ya ini makanya ini, aduh ini dosa besar ini. Ini tidak lama. Kolektif kolegial itu sebuah ciri untuk mengatakan bahwa kita tidak hierarkis, bahwa kita berjejaring, tapi tidak menghilangkan. Jadi gini, kalau kolektif itu bersamanya, kalau kolegial itu orangnya satu-satunya, dan dua-duanya harus bersama-sama. Ya, jadi kolektif tidak berarti semua harus bareng-bareng, karena setiap orang. Jadi gini, otoritas jabatan itu melekat, dia atributif sebenarnya pada tugasnya. Jadi begitu ya teman-teman, jangan disalah mengerti ini. Tapi kolektif kolegial itu adalah ciri dari presbyterial sinodal.
yang melawan hierarkisme, yang melawan sentralisme, gitu ya. Itu kira-kira. Peninjauan ulang ini menjadi penting untuk mengatakan bahwa tidak ada lembaga yang sempurna juga dalam pengambilan keputusan. Jadi sebuah lembaga bisa salah, bisa dianggap salah dalam mengambil keputusan. Karena itu harus ada mekanisme peninjauan ulang. Itu intinya. Ya. Jadi kalau sekarang ini pokoknya kalau sudah diputuskan ikut. Nggak peduli ini salah apa nggak salah. Itu nggak bisa lagi. Jadi harus ada kerendahan hati untuk kita terbuka, tapi ada mekanisme untuk memang mengatakan bahwa ya jadi seperti itu sebetulnya peninjauan ulang itu. Ini teman-teman, ini munculnya ini sebetulnya saya sudah tahu mengenai prinsip ini, tetapi ini munculnya dari seorang penatua, anggota tim 40 itu. Saya sangat angkat topi. Betul-betul. Memang kemudian saya memberikan pendasaran teologinya, gitu ya. Tapi ini muncul dari seorang penatua loh. Jadi ini luar biasa ini, menurut saya. Ya, jadi itu saya sangat. Lalu perangkat pelayanan sinode itu sebetulnya di jemaat juga. Jadi ini bukan badan-badan pembantu ini, tetapi ini akan bekerja secara berjejaring dalam bidang-bidang pelayanan yang ditetapkan. Itu kira-kira begitu. Lalu disiplin gerejawi, nah disiplin gerejawi ini intinya adalah pengembalaan, bukan penghukuman. Nah karena itu tadi konsekuensinya misalnya orang malah tidak boleh ikut perjamuan kudus misalnya. Lah orang perjamuan kudus justru dia akan menghayati bahwa dia itu diampuni dan dipulihkan, kok nggak boleh begitu ya. Nah semoga itu akan menjadi sebuah sarana gerejawi liturgis, perayaan yang sifatnya mendasar justru orang untuk dapat mengalami pertobatan begitu. Nah, disiplin gerejawi menjadi instrumen gerejawi untuk itu yang intinya adalah pengembalaan. Ini pemeriksaan ini mari Adel, Pendeta Adel menjelaskan tentang pemeriksaan. Pakai ini aja ya Adel ya. Iya, pakai itu aja Pak. Supaya nggak usah. Ya, ketika tim membahas pemeriksaan ini, kita memisahkan lagi bahwa pemeriksaan di jemaat, pemeriksa di jemaat adalah badan pemeriksa harta milik jemaat, dan pemeriksa di sinode adalah badan pemeriksa harta milik sinode. Apa yang kita pisahkan? Program. Yang ada pada kita sekarang adalah pemeriksa program dan keuangan gitu. Itu yang kemudian kita kita pisahkan lagi. Saya ingat itu kita dulu Gemis punya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan gitu. Lalu kemudian menjadi pemeriksa program dan keuangan. Karena dalam diskusi di tim 40 itu kami bersepakat untuk mengatakan bahwa program pelayanan jemaat itu dievaluasi melalui proses persidangan majelis jemaat, dan program pelayanan sinode dievaluasi melalui proses persidangan majelis sinode. Jadi program itu tidak cukup hanya diperiksa, tapi dia harus dievaluasi, dan yang mengevaluasi program itu adalah persidangan majelis jemaat dan persidangan majelis sinode, bukan sebuah badan tertentu seperti yang kita punyai sekarang, P2HMG atau saya agak kurang hafal istilahnya, yang seperti itu. Dulu kita punya BP3G, Badan Pemeriksa Program dan Perbendaharaan, lalu P2HMG juga sama, tetap juga program dan harta milik gitu. Tetapi di bagian pemeriksaan ini kita memisahkan. Ini hanya badan pemeriksa harta milik, bukan pemeriksa program. Bahwa itu akan berhubungan otomatis. Tetapi pemeriksaan program atau lebih kepada evaluasi program itu tempatnya dalam persidangan majelis jemaat dan persidangan majelis sinode. Sehingga dia akan melakukan sebuah evaluasi yang lebih mendalam. Bukan hanya sekedar memeriksa apakah anggarannya bersesuaian atau tidak gitu.
Jadi untuk konsep ini kita menyusun dengan penamaan Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat dan Badan Pemeriksa Harta Milik Sinode, dan hal-hal yang diperiksa menyangkut pengelolaan keuangan, bukan program. Gitu. Jadi perbedaannya di situ dengan yang sekarang. Ya, lanjut ke peraturan transisi. Belum suaranya, Pak. Suaranya. Ya, jadi memang perubahan itu ada alasannya sebenarnya, karena yang dikenal sebetulnya kalau pemeriksaan itu ya memang keuangan begitu. Kalau program itu seperti ada kontrol begitu ya, dan ini seperti model birokrasi begitu, dan itu sebabnya lalu dikembalikan lagi lah, karena dulu juga seperti itu ya. Jadi ini saya mau menekankan. Nah, kemudian ini saya dengan Adel akan bersama kita berdua ya, Adel ya. Transisi saya akan mulai dulu, nanti Adel boleh memberikan beberapa contoh gitu ya yang relevan itu. Ini singkat saja sebetulnya. Kita sudah lihat sekarang bahwa peraturan ini hanya bisa diberlakukan kalau ada peraturan transisi. Ya. Tanpa peraturan transisi sebagai yang integral, tadi sudah dikatakan Adel, bagian yang utuh dari, itu tidak akan mungkin. Jadi sebetulnya proses pengambilan keputusannya harus menjadi bersama-sama, sehingga dia utuh nantinya. Tentu saja peraturan transisi itu ya sebetulnya dia spesifik ya. Sebab peraturan gerejanya sendiri adalah tata gereja dan tata laksana, dan nanti pedoman pelaksanaan, begitu ya. Jadi inti dari peraturan sebetulnya adalah itu. Nah ini, dan sebetulnya penyusunan peraturan transisi itu dilakukan sesudah semua konsep selesai. Lalu kita sisir pada waktu itu dengan pertanyaan di butir 3 ini, bagaimana pasal-pasal atau pasal ini dalam tata laksana, karena yang dilihat adalah tata laksana, itu dapat diberlakukan secara operasional dan efektif. Perlu nggak sebuah peraturan transisinya? Jadi itu kita sisir dari A sampai Z. Saya rasa itu perlu waktu 2 hari kalau nggak salah hari itu ya. Jadi di TKP dulu itu ya, jadi di tim kecilnya dulu, baru kemudian ya tim plenonya itu sudah sangat tertolong, karena tidak mungkin kalau tim yang besar itu begitu teliti. Tapi ini teman-teman di tim kecil ini sangat teliti begitu. Lalu ya begitulah, jadilah peraturan transisi itu. Sehingga memang harus diputuskan secara berbarengan begitu. Nah, ini untuk itu mungkin ini yang nomor 5 ini bisa ada contoh-contoh konkret ini dari Adel. Mari Adel. Kalau begini begitu ya, kira-kira seperti itu. Mungkin Adel punya banyak sekali contoh. Masih harus di-unmute, Adel. Oke. Untuk peraturan transisi, yang saya bilang di awal tadi, itu untuk membuat peraturan ini, tata dasar, tata laksana, masuknya ke jemaat itu soft, dia lembut gitu. Dia tidak terlalu membuat shock di jemaat. Sehingga seperti yang dibilang Pak Lasarus tadi, kami menyusun peraturan transisi ini setelah selesai mengerjakan tata laksana gitu. Lalu disisir dari pasal 1 sampai selesai, dan beberapa bagian yang memerlukan peraturan transisi. Tidak semua memerlukan peraturan transisi. Seperti yang ada di halaman 20 itu tentang pedoman pelaksanaan dan hal-hal yang lainnya, itu ada bagian yang kami katakan tidak
tidak butuh peraturan transisi. Hal-hal yang membutuhkan peraturan transisi, contoh, ini yang dipertanyakan oleh jemaat-jemaat, banyak dipertanyakan. Kalau ini sudah ditetapkan dan diberlakukan, apakah itu berarti akan terjadi lagi pemilihan, kita menggunakan istilah yang lama itu, pemilihan pelayan khusus, dalam hal ini diaken dan penatua. Lalu masa pelayanan yang kita pakai sekarang itu adalah 5 tahun. Sementara masa pelayanan dalam rancangan ini adalah 4 tahun. Itu bagaimana? Lalu untuk pelayan khusus di kelompok itu sekarang ini 3 penatua, 3 diaken, berarti ada 6. Sementara dalam rancangan ini ada 2 penatua dan 2 diaken, berarti ada 4 gitu. Ini bagaimana ini? Nah, dalam peraturan transisi itu dirumuskan dalam peraturan nomor 11 dan peraturan nomor 12. Saya tampilkan aja, Adel. Oke, ya. silakan Pak. Saya tampilkan supaya konkret ya. Bentar ya. Oke. Pertrans nomor 11 dan 12. Yes. Pertrans 11-12. ya. Bentar. Jadi contohnya konkret ya juga. Ya. Loh, ini kok nggak ada? Bukan. sorry. Itu bukan di bagian. Ya. Oh ini dia. Iya kan, kalau ini nggak salah deh. Peraturan transisi berapa tadi ya? 11-12. Nah ini dia. Iya, ini udah itu masuk. dia. Ini contoh, bentar ya. Ya. Lagi udah lewat 11-12. Ya, itu ya. 11-12. Ya. Nah, ini peraturan transisi untuk pasal 75 tentang prosedur diaken dan pasal 81 tentang penatua gitu. Masa pelayanan diaken yang ada berlaku sampai dengan berakhirnya masa pelayanan tahun 2026. Ini menjawab pertanyaan apakah akan dilakukan pemilihan lagi. Berarti tidak. Gitu. Pemanggilan dan peneguhan diaken yang baru pada tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam tata laksana pasal 75. Jadi yang sudah ada sekarang melanjutkan masa pelayanannya sampai tahun 2026. Penatua dan diaken. Tidak ada lagi pemilihan ulang. Nanti akan terjadi di tahun 2026 berdasarkan ini. Kalau ini sudah ditetapkan dan diberlakukan. Itu contoh yang bisa kita ambil. Ya, saya mau menambah contoh yang paling sederhana di nomor 1. Ya, peraturan 1 ini bukan sederhana sih, tapi hanya contoh saja. Jadi ini tentang pos jemaat, ini kan. Jadi memang persis seperti yang Adel bilang. Jadi ini bagaimana nanti jemaat itu harus diberi panduan begitu. Karena pada pasal 2 tentang pos jemaat itu ada peraturan baru begitu. Lalu ada 3 butir. Mulai 25 Mei 2003 dengan asumsi bahwa itu pemberlakuannya, semua pos pelayanan dalam jemaat diubah sebutannya menjadi pos jemaat. Ini dengan sendirinya, begitu ya. Tidak ada kesulitan kalau itu dia hanya. Syarat pos jemaat pada pasal ini tidak berlaku bagi pos pelayanan yang sudah ada sebelum. Jadi tidak bisa karena syarat yang baru itu katakanlah tidak lebih berat atau lebih banyak anggotanya. Oh, kalau gitu ini bubar nih, itu nggak bisa. Nah, ini diselesaikan dengan 1B. Syarat pos jemaat pada pasal ini tidak berlaku bagi pos pelayanan yang sudah ada sebelum 25 Mei. Gitu. Lalu C, pembentukan pos jemaat yang baru sesudah 25, nah baru harus memenuhi syarat dan mengikuti prosedur pada talak pasal 2. Ini hanya sebuah contoh.
lain lagi begitu ya. Coba bayangkan kalau ini nggak ada begitu. Ya, jadi kita membayangkan begitu. Ini yang maaf ini teman-teman MPS. Ini yang Anda tidak baca sebetulnya. Atau dibaca tapi Anda nggak mau tahu begitu. Jadi bagaimana memberlakukan pasal 2 itu kalau tidak ada peraturan seperti ini, peraturan transisinya. Jadi peraturan transisi ini bukan sesuatu yang dibuat-buat begitu. Dia disusun, dirumuskan justru supaya tadi Adil mengatakan supaya peraturan di tata laksana itu dapat operasional gitu. Dapat mendarat dengan lembut begitu. Jemaat tidak akan kaget-kaget karena sudah jelas semua. Mantap begitu. Ini tambahan dari saya. Nah, boleh lagi dilihat yang lain-lain lah. Itu seperti itu. Jadi ini sudah dipelototin betul oleh tim 40 ini ya. Jadi memang kalau ada kekurangan nah baru itu yang diingatkan begitu untuk dirumuskan peraturan transisinya. Saya rasa cukup ya kalau begitu. Yos. Apakah, Pak, sebentar. Ada sebelum tambahan? kita Ada tambahan? sebelum kita masuk ke apa namanya Diskusi. bagian diskusi, bagaimana kalau kita percakapkan peraturan transisi nomor 30 yang selama ini menjadi sesuatu yang agak mencekam gitu bagi teman-teman MPS gitu. Nah, peraturan transisi nomor 30. Ya. Ini sebenarnya peraturan transisi nomor 30 seperti peraturan transisi di pasal-pasal yang lain. Karena kita sudah menyusun sebuah tata dasar dan juga tata laksana yang tidak sama dengan yang sedang berlangsung ini. Dan yang 30 ini sebenarnya tidak ada kekhususannya dalam artian sampai harus menyerap begitu banyak energi ke sana, karena ini logika dari aturan yang baru. Sehingga di sini ditulis, Sidang Istimewa Sinode menetapkan prosedur gerejawi untuk membentuk Badan Pekerja Majelis Sinode dengan ketentuan dasar. Tugas Badan Pekerja Majelis Sinode adalah sebagaimana yang diatur dalam Tata Laksana Pasal 124, komposisinya, dan seterusnya. Kenapa seperti ini? Karena MPS yang kita miliki sekarang adalah MPS yang berbeda syarat jabatan organisasionalnya dan tugas organisasionalnya itu dengan yang kita buat sekarang. Jadi memang kita harus ada BPMS gitu, harus ada BPMS berdasarkan yang kita buat di rancangan ini begitu. Sehingga tim 40 dalam pleno itu menawarkan untuk supaya kita ada BPMS itu ada 2 pilihan yang kita tawarkan. Yang tabel itu, Pak. Ya. Ya, ini pilihan pertama, MPS ditempatkan dalam BPMS dengan ketentuan ketum MPS menjadi ketum BPMS, ketua bidang misi MPS menjadi ketua bidang misi dan kemitraan oikumenis BPMS, ketua bidang organisasi MPS menjadi ketua bidang kepelayanan khusus BPMS, ketua bidang wirausaha MPS menjadi ketua bidang sarana penunjang pelayanan BPMS, sekretaris umum MPS menjadi sekretaris umum BPMS, dan sekretaris pelaksana MPS menjadi sekretaris BPMS. Lalu bendahara umum MPS menjadi bendahara umum BPMS, sementara 2 posisi lainnya, ketua bidang studi penelitian dan pembinaan dan ketua bidang komunikasi, teknologi, dan informatika, dipilih melalui prosedur gerejawi yang ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode. Dan pilihan kedua adalah ketua MPS otomatis menjadi ketum BPMS, lalu 8 posisi yang lain
yaitu Ketua Bidang Misi dan Kemitraan Oikumenes BPMS, Ketua Bidang Studi Penelitian dan Pembinaan BPMS, Ketua Bidang Komunikasi, Teknologi, dan Informatika BPMS, Ketua Bidang Kepelayanan Khusus BPMS, Ketua Bidang Sarana Penunjang Pelayanan BPMS, Sekretaris Umum BPMS, Sekretaris BPMS, Bendahara Umum BPMS, itu dipilih melalui prosedur gerejawi yang ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode. Jadi itu Pertrans nomor 30 dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada di tabel itu. Saya boleh menambahkan. Jadi Silakan. ini menjadi penting karena begini. Tata gereja itu kan sebuah sistem. Tapi dia harus berjalan kalau ada pelakunya. Nah, pelakunya dalam hal ini kepemimpinannya, dan secara khusus memang fokus kita pada yang sinodal. Nah, jadi memang dalam proses yang diusulkan ini, pemilihan itu kalau pilihan satu yang 2 posisi itu, atau kalau pilihan 2 di 8 posisi itu, memang tidak bisa dilakukan di sidang istimewa itu sendiri. Tapi sidang istimewa bisa dan harus mengambil keputusan mengenai bagaimana prosedurnya. Prosedurnya seperti apa? Itu sudah disusunkan. Ini lihat. Jadi prosedur GJP untuk memilih personalia BPMS seperti ini. Jadi sudah lengkap semua sebenarnya. Atau begitu ya, tinggal diketok aja. Sambil tentu disempurnakan begitu ya. Nah, untuk itu memang ada sebuah langkah yang dikatakan begini. Jadi harus ada BPMS ad interim. Ini dia. Karena pemilihan itu hanya bisa dilakukan kemudian dalam proses yang akan dipimpin oleh BPMS ad interim. Nah, BPMS ad interim itu siapa? Nah, ini ada usulnya semua. Jadi ini dia. Ya. Sidang istimewa SIS menetapkan 1 dari 2 pilihan di atas. Lalu sidang istimewa menetapkan MPS secara keseluruhan menjadi BPMS ad interim. Ad interim di sini bersifat sementara. Dengan demikian, sidang istimewa Sinode sekaligus menetapkan pembubaran MPS. Jika MPS tidak bersedia menjadi BPMS ad interim, sidang SIS tetap akan menetapkan BPMS ad interim sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan ini memang harus dibicarakan begitu kira-kira. Saya hanya menjelaskan dari segi peraturan ya. Lalu Badan BPMS ad interim akan mulai melaksanakan tugasnya setelah ditetapkan. Jadi langsung dia akan bekerja dan sebagainya begitu. Jadi semua sebetulnya sudah tersedia di sini. Itu yang mau dikatakan oleh Adel. Jadi tinggal bagaimana SIS itu sendiri nanti, karena semua sudah dipikirkan sematang mungkin oleh tim 40 begitu. Jadi tidak perlu ada yang mesti ditakutkan di sini karena ini wajar saja begitu ya. Jadi kalau pilihan 1 ya memang pilihan 1 berarti ada 2, nanti otomatis MPS akan menjadi ad interim ya. Lalu nanti yang 2 ini akan dipilih lewat prosedur di bawah ini. Ya. Kalau ini ya memang ini pilihan ya. Kalau pilihan itu ya memang 8 orang akan dipilih melalui prosedur tertentu yang sudah diatur di sini. Yang prinsipnya seperti yang diterangkan tadi oleh Adel. Jadi tidak akan melalui sidang sinode, tetapi akan melewati pada prinsipnya akan melalui rapat badan pekerja majelis sinode. Tetapi prinsipnya sama, usul-usul dari jemaat, begitu ya. Hanya tidak melalui persidangan majelis sinode, tetapi melalui rapat kerja dari badan pekerja majelis sinode. Itu kira-kira. Ya, jadi semua akan menghindarkan model pemilihan yang seperti pemilu itu satu pihak, tapi dihindarkan juga model kooptasi. Jadi ini via media, ini yang diusulkan oleh tim 40. Oke, baik Pak Lazarus dan Kak Adel. Ya, Leo jangan dilupakan dong. Ya, Nanti dia minum kopi dia.
terima kasih untuk pemaparannya dan mungkin sudah nggak sabar mungkin untuk bertanya, tapi apa kita perlu break mungkin 3 menit? Langsung aja lah. Langsung Kalau aja. saya sih langsung aja. Sebentar saya stop record dulu untuk masuk Ya. berikutnya.